Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Jadi kebetulan saya lagi rehat ya, lagi istirahat. Jadi lembu-lembu di sini lagi makan, saya pun beristirahat. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit ya, ingin memberi wedangan sedikit, khususnya buat kaum perempuan yang hendak ataupun yang berniat hati ingin bekerja ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Jadi biasanya pembantu rumah tangga di Malaysia ini adalah pekerjaan yang paling banyak dizolimi ya, paling banyak terzolimi oleh bos ataupun majikannya. Jadi ada banyak alasannya kenapa banyak perempuan dari Indonesia khususnya ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Salah satunya mungkin mereka ingin merubah nasib ya, merubah hidup. Tapi tak banyak juga dari mereka yang ingin bekerja ke Malaysia itu sebagai pelarian ya. Mungkin dia lagi stres di Indonesia, mungkin lagi bercerai dengan pasangannya, dengan suaminya, sehingga dia ingin menenangkan diri, sekalian bekerja, sekalian juga ingin mencari nafkah, menafkahi anak-anaknya karena sudah tidak memiliki ayah lagi, karena dia sudah tidak memiliki suami lagi. Makanya dia memilih untuk bekerja ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, karena pekerjaan pembantu rumah tangga itulah yang paling mudah ya ditemukan di Malaysia ini, dan yang paling banyak dicari tentunya dengan gaji yang cukup lumayan ya. Jadi gajinya cukup lumayan ya kalau jadi pembantu di Malaysia ini. Lumayan karena memang nilai dari mata uangnya itu sendiri yang membuat gajinya itu kelihatan lebih besar. Jadi itulah beberapa motivasi kenapa banyak perempuan yang memilih bekerja ke Malaysia ini sebagai pembantu rumah tangga. Karena kita tahu sendiri ya, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Jadi kalian dalam bekerja, sebelum bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia itu, saya sarankan sebaiknya kalian melalui jalur yang resmi ya, melalui perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja yang sudah terpercaya, yang resmi. Jadi jangan kalian melalui agen-agen yang tak resmi, agen-agen yang abal-abal lah. Karena biasanya agen yang abal-abal itu, agen yang tak resmi itu, mereka hanya mementingkan keuntungan mereka saja. Jadi mereka tidak memperdulikan nasib kalian, bagaimana kalian bekerja nanti di sana. Setelah kalian bekerja di Malaysia pun mereka tidak ada lagi menanyakan kabar kalian, menghubungi kalian. Mereka seperti lepas tanggung jawab lah. Jadi banyak agen-agen yang tak resmi seperti itu. Jadi mereka hanya memikirkan uang saja, mereka hanya memikirkan keuntungan mereka saja. Jadi mereka itu seperti memperdagangkan kita. Belum lagi gaji kita nanti dipotong ya oleh majikan karena biaya keberangkatan kita ke Malaysia. Jadi sebenarnya tidak ada yang free di situ ya. Jadi walaupun kalian awalnya itu dibiayai oleh agen ya untuk berangkat ke Malaysia, kalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, tapi pada dasarnya kalian itu mengeluarkan uang ya. Jadi pada saat kalian bekerja, kalian akan dipotong gaji. Jadi dia sistemnya sistem talangan. Jadi kalian tidak cuma-cuma ke Malaysia itu. Jadi sebelum kalian berangkat ke Malaysia, sebaiknya kalian tanyakanlah kepada agen kalian apa-apa saja hak kalian dan apa-apa saja kewajiban kalian. Dan sebaiknya kalian meminta kepada agen kalian untuk dihubungkan ke calon majikan kalian. Jadi kalian bisa berkomunikasi langsung dengan calon majikan kalian, baik itu bisa melalui video call WhatsApp ataupun yang lainnya. Jadi secara tak langsung kalian bisa menanyakan juga kepada calon majikan kalian apa-apa hak kalian dan apa-apa juga kewajiban kalian. Selain itu kalian bisa bertatap muka langsung kan dengan calon majikan kalian. Jadi kalian sebelum berangkat ke Malaysia, kalian sudah tahu seperti apa majikan kalian, seperti apa karakternya, seperti apa gaya bicaranya, kalian sudah paham sedikit banyaknya. Karena tidak sedikit juga ya banyak pembantu-pembantu rumah tangga yang saya lihat ya. Jadi saya banyak mendengar informasi-informasi dari grup-grup WhatsApp, dari grup-grup Facebook ya. Banyak pekerja-pekerja pembantu rumah tangga kita itu yang dizolimi ya, yang merasa terzolimi. Jadi dizolimi ini bukan hanya didera ya, disiksa, dipukul, dihina, dicaci maki, bukan hanya itu aja ya.
Jadi banyak juga pekerja-pekerja pembantu rumah tangga itu yang dizolimi dari pekerjaannya ya. Jadi sebenarnya pembantu rumah tangga itu dia ada terbagi tiga ya. Pembantu rumah tangga kemas-kemas rumah, pembantu rumah tangga mengurus anak atau bayi, atau pembantu rumah tangga mengurus orang tua jompo. Jadi banyak pekerja rumah tangga yang dizolimi. Jadi dizolimi di sini maksudnya semua pekerjaan itu dia yang mengerjai, dari mulai kemas-kemas rumah, memasak nasi, mengurus anak-anak, sampai merawat orang tua jompo. Jadi ada juga majikan yang orang tuanya ya, yang sudah jompo, yang sudah tua, tinggal di rumahnya. Jadi itu kita urus juga. Jadi banyak yang seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung kan majikan itu sudah menzolimi kita. Jadi pekerjaan sebegitu banyaknya harus kita kerjakan seorang diri kan. Jadi kita merangkap sebagai pembantu rumah, kemas-kemas rumah, kita juga yang mengurus anaknya, kita juga yang mengurus orang tuanya. Dengan gaji segitu-segitu juga. Jadi seperti itulah yang kebanyakan dialami oleh pembantu rumah tangga ya, yang saya dengar ya. Jadi banyak keluhan dari pembantu-pembantu itu ya seperti itu ya. Selain itu, sebelum kalian berangkat ke Malaysia, kalian harus menanyakan betul hak-hak kalian, termasuk apakah kalian bisa menggunakan handphone. Jadi ada juga majikan yang kita tidak diperbolehkannya untuk memegang handphone ya. Jadi kalau kita tidak memegang handphone kan kita tidak bisa mendapatkan informasi secara luas kan. Kita tidak bisa mengetahui perkembangan ataupun informasi-informasi yang ada di luar sana, terlebih lagi seputar dunia tenaga kerja ini kan. Jadi banyak juga majikan yang seperti itu ya. Kita dibatasi, akses kita itu dibatasi untuk mendapatkan informasi-informasi. Jadi harapan mereka itu kita tidak mengetahui banyaklah informasi yang ada di dunia luar itu. Jadi mereka ingin kita selalu di bawah kendalinya. Jadi ada seperti itu. Kalau dulu sih mungkin seperti itu ya, karena informasi itu tidak seluas seperti sekarang ini ya. Sekarang kemajuan teknologi, kemajuan internet sudah luar biasa hebatnya ya. Makanya sekarang banyak pembantu-pembantu rumah tangga pun sudah pintar ya, sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak buta hukum lagi, sudah tahu aturan. Berbeda dengan pembantu-pembantu rumah tangga dulu ya, tahun-tahun 2000-an ya. Jadi pada saat itu memang informasi yang tersedia memang sangat minim ya. Dunia internet pun tidak sehebat seperti sekarang ini. Maka dari itu banyak pembantu-pembantu rumah tangga yang tidak mengetahui informasi-informasi seputar dunia TKI, apa-apa saja hak-haknya sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga hal itulah yang menyebabkan banyak pembantu rumah tangga yang mendapat penyiksaan ya dari majikannya, yang dizolimi lah. Kalau sekarang kan mereka pembantu-pembantu rumah tangga sekarang kan sudah lebih bijak ya, sudah lebih pintar, sudah lebih mengetahui lah apa-apa saja hak dan kewajibannya sebagai pembantu rumah tangga. Jadi hal itu penting untuk kalian tanyakan kepada calon majikan kalian. Jadi kalian pastikan kalian itu bisa memegang handphone ya. Kalian pun bisa berkomunikasi dengan keluarga kalian, dengan suami, dengan anak-anak kalian, ataupun dengan orang tua kalian. Jadi komunikasi itu penting ya. Jadi dengan adanya komunikasi itu, keluarga kalian pun di Indonesia bisa lebih tenang ya. Kalian juga bisa menonton video saya yang ini ya. Jadi di video saya yang itu saya menjelaskan apa-apa saja hak kalian yang harus kalian tanyakan kepada agent ataupun kepada calon majikan kalian. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kebetulan saya mau memasukkan lembu-lembu ini lagi ke kandang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ringgit.